Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Fajrin Al-Murni, saya berasal dari Lampung. Saya mahasiswa PPG kategori 2 dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Jember. Dalam video PPL ketiga saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah ya. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap belajar semua? Sudah, Bu. Sebelumnya Ibu mau siapkan buku paketnya, siapkan diri kalian. Jangan sampai ada yang masih buka HP dan lain-lain ya. HP-nya taruh di atas meja seperti biasa. Sebelum pembelajaran dimulai, bisa dipimpin doa untuk kepala kelas. Semua siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan absen kalian terlebih dahulu ya sambil Ibu isi jurnalnya untuk pembelajaran hari ini. Ayu Restiani, hadir Bu. Baik, hadir ya Nak ya. Semangat Ayu. Semangat. Kemudian Farah Anissa, hadir Bu. Semangat Farah. Semangat Ibu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, supaya kita lebih semangat, jiwa nasionalismenya itu ada di kita ya, kita nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Bisa berdiri. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau kalian baca terkait jurnal materi yang Ibu kirim tentang sistem pertumbuhan, supaya kalian lebih paham lagi nanti saat pembelajaran ya ya. Ya Bu. Silakan bisa dibaca terus. Ibu kasih waktu 10 menit ya Nak ya. Ya Bu. Baik, gimana sudah selesai? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah dibaca ya. Untuk pembelajaran hari ini kita masuk ke anatomi fisiologi pada sistem perpenihan. Nah, sebelumnya Ibu pengen tanya ke kalian, berapa banyak sih kalian minum air putih dalam sehari? Bukan air yang lain ya, air putih. Dua botol. Ya, gimana? Ayo. 2 botol ukuran sedang. 2 botol ukuran sedang. Nah, 2 botol ukuran sedang itu ada cukup belum itu ya? Ada lagi yang lain? Nah, kira-kira bisa? 15. Bisa 15. Ayu 2 botol ukuran sedang. Pengen lagi. Kalian tuh kalau di sekolah
sering buang air kecil atau jarang atau bahkan tidak pernah? Ya. Jarang buang air pas di sekolah. Gimana sih nak? Sering buang air kecil nggak di sekolah? Jarang. Jarang. Oke. Kita jarang buang air kecil di sekolah. Nah, untuk berapa banyak jumlah air yang kita minum dalam sehari itu sebenarnya yang bagus 8 gelas sehari. Nah, ini berhubungan dengan apa nak? Sistem organ perkembangan yang mau kita pelajari. Nah, misal kita jarang membawa air kecil di sekolah, nah itu juga berhubungan dengan sebuah materi yang tadi dibahas tentang sistem perkembangan. Ya, mari kita belajar ya nak ya. Indikator pembelajaran. Dan di sini kalian nanti diharapkan bisa mengemukakan tentang pengertian ginjal dan fungsi ginjal, kemudian bisa menganalisis organ pada sistem perkembangan, bisa menyimpulkan tentang pengertian ginjal, fungsi ginjal dan organ pada sistem perkembangan. Yang kedua, di kompetensi dasar pengetahuan yang melakukan pemeriksaan anatomi fisiologi sistem perkembangan, kalian nanti diharapkan mampu membuat gambar infografis organ sistem perkembangan dan mampu menunjukkan organ pada sistem perkembangan. Itu indikatornya nak ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya untuk tujuan pembelajaran, kalian nanti setelah melihat penggunaan APD, kemudian melihat video, kemudian mengerjakan proses, nah kalian nanti diharapkan mampu seperti indikator tadi, mampu menganalisis, mampu menyimpulkan ya terkait tentang organ sistem perkembangan. Pada pembelajaran kali ini, Ibu menggunakan model pembelajaran yang sama dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu problem-based learning, metodenya diskusi. Nah, sebelumnya Ibu akan menampilkan kalian video. Kalian bisa simak dulu ya nak videonya dengan seksama. Kalian menganalisis sebanyak mungkin informasi yang kalian dapat terkait anatomi fisiologi organ sistem perkembangan. Jadi kalian nanti mencari tahu sesuai dengan petunjuk LKPD ya. Dari video tadi coba kalian analisis apa yang kalian dapat, informasi tentang sistem perkembangan. Ini perhatikan gambar dulu ya. Baik, ini video tentang organ ginjal ya. Jadi organ ginjal ada sistem perkembangan ini organ ginjal yang terdapat batu ginjalnya, semua proses pengambilan batu ginjalnya. Nah, Ibu pengen dari video yang sudah Ibu tampilkan, kalian analisis sebanyak mungkin informasi yang kalian dapat terkait anatomi fisiologi organ sistem perkembangan. Nanti bisa berupa bentuk organ seperti apa keseluruhannya. Nah, jadi kalian cari tahu selain ginjal itu apa lagi organnya, kalian analisis dan video yang Ibu tampilkan seperti itu. Sebelumnya sebelum
pembelajaran, Ibu akan membagi kelompok ya. Sebelum kalian mulai menganalisis, berdiskusi, Ibu membagi kelompok. Kelompok seperti kelompok sebelumnya. Untuk kelompok pertama, Farah, Vina, dan Nia. Untuk kelompok kedua ada Lisa, Ayu, dan Yulia. Nanti kalian bisa berdiskusi berdasarkan LKPD yang dibagikan ke kalian. Udah dibagikan via WhatsApp. Nah, ini Ibu akan bagikan via paper juga ya. Nah, sudah Ibu bagikan, silakan kalian bisa berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. LKPD nanti kalian akan mempresentasikannya hasilnya ya. Dan kalian nanti juga tetap mengukur secara individu. Ingat, semua aspek ini Ibu nilai, dari sikap, keterampilan ya. Nanti Ibu nilai semua. Bagaimana kelompok Farah mengalami kesulitan atau tidak? Oke, nanti kalau ada kendala bilang ya Ibu ya tentang bagian sistem pemilihan. Kalian kan membuat infografis ya, sudah pernah ya, sudah bisa ya membuat infografis ya. Jadi gambarnya tidak secara manual seperti yang sebelumnya kan kalian gambarnya manual. Nah, sekarang kalian menggunakan aplikasi Canva, kalian membuat infografis seperti itu. Nanti kalau sudah selesai silakan konsultasi ya. Waktu tertera ada di LKPD ya, sampai jam berapa batas kalian mengerjakan. Nanti bisa mempresentasikannya gantian. Kelompok 1 atau kelompok 2 terlebih dahulu yang sudah selesai. Ibu bantu sambil kalian mengerjakan itu juga ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan, nanti Ibu beritahu ya. Bagaimana dia ada kesulitan? Sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, yang maju duluan kelompok 1 atau kelompok 2 dulu? Oke, kelompok 1 bisa maju mempresentasikan. Ya.
berdiri semua. Kalau ibu bilang semangat, jawabnya apa? Oke, biasa. Semangat, semangat. Oke. Semangat, semangat. Oke. Semangat. Semangat. Sip, mantap. Mana dong senyumnya? Jangan disemprot ya, sebelum presentasi biar semangat yang menyimak yang presentasi. Nah, itu juga mau menyampaikan kalian betapa pentingnya belajar sistem perkuliahan ini. Jadi harus semangat. Kalau kalian nanti bisa paham sistem perkuliahan ini dan tentang organ-organ yang sudah dipelajari sebelumnya, sangat penting. Pentingnya di mana, nak? Nanti kalian bisa paham letak-letak organ anatomi sistem perkembangan. Saat kalian memasang kateter ya, kalau kalian belum paham masih dikasihkan itu selang yang kunci itu. Itu kalian harus paham anatomi fisiologi sistem perkembangan. Kalian juga nanti kalau semangat belajarnya kalian bisa tahu betapa pentingnya menjaga ginjal kalian. Dengan cukup. Ya. Baik, untuk kelompok 1 bisa presentasi. Ada. Bisa presentasi maju. Baik, untuk kelompok yang pertama, kelompoknya Farah, Vina, dan India akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompoknya ya, nak ya, terkait tentang anatomi fisiologi organ sistem perkembangan. Silakan, nak. Yang kelompok itu simak dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem perkembangan. Dalam sistem perkembangan, definisinya adalah sistem perkembangan adalah organ vital yang berperan penting dalam melakukan ekskresi dan melakukan eliminasi sisa-sisa hasil metabolisme tubuh dan dalam keseimbangan cairan dan elektrolit. Fungsinya bisa dibacakan. Fungsinya sistem perkembangan membantu seluruh tubuh bekerja dengan baik. Ya. Dalam sistem perkembangan ini, bagian-bagiannya ada ginjal berfungsi untuk menyaring darah, mengontrol kadar asam dan basa di dalam tubuh dan juga membentuk urin. Untuk bagian yang kedua ada ureter, itu untuk membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Yang ketiga ada kandung kemih, tempat penampungan urin, memberi rasa atau sinyal ingin buang air kecil dan membantu mengeluarkan urin. Yang terakhir ada uretra, itu adalah alat penyaluran urin untuk keluarnya urin dari tubuh. Sekian, ini adalah hasil dari diskusi kami. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada yang ingin bertanya dari kelompok 2? Ya, ini ya. Sebutkan bagian dan ginjal semua. Bagian dari ginjal. Ya. Oke. Di ginjal itu ada korteks, ada medula, ada pelvis renalis. Ada yang sama lagi. Bagaimana? Sudah jelas? Ayu atau dia? Sudah. Ada yang mau ditanyakan lagi atau tidak terkait dengan dipresentasikan kelompok 1? Ya. Sebutkan pengertian konteks. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Lisa. Korteks, bagian ginjal yang menyaring darah maju. Oke. Katanya dia korteks adalah bagian ginjal yang menyaring darah. Gimana untuk kelompok kedua, ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang ingin memberi masukan untuk kelompok yang pertama maju? Bagaimana, Lisa? Sudah cukup? Sudah, Bu? Sudah cukup? Oke, alhamdulillah. Sangat bisa ditutup, nak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 1 sudah maju ya, alhamdulillah hasil infografisnya dengan Canva sangat menarik, sangat bagus, jadi lebih mudah dipahami ya Nak ya. Masih dulu ya untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya yang akan maju kelompok 2. Silakan Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang sistem kepemilikan. Sistem kepemilikan adalah sistem pembelian yang memproduksi, menyimpan, dan mengalihkan energi. Susunan sistem perkebunan yaitu 2 ginjal yang menghasilkan urin, 2 ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandungan pelumas. Silakan. Ya, India. Tulisannya terlalu kecil ditanyakan. Oke, untuk kelompok kedua ada masukan dari India. Dan tulisannya terlalu kecil ya Nak, mungkin agak bisa dibesarkan lagi menggunakan aplikasi pelajaran. Ada lagi? Sudah dulu. Kasih applause dulu untuk kelompok 2. Baik, kasih applause dulu untuk kelompok 2 atas semangatnya. Nah, di sini mau beri masukan untuk kelompok 2. Mungkin agak lebih semangat, lebih keras suaranya lagi ya. Jadi untuk pertanyaan yang dijawab sama Lisa tadi sudah benar. Kalau pertanyaannya si ya tadi apa? Oke. Pertanyaannya untuk pertanyaan yang disampaikan Sina ke kelompok 2, bagaimana kalau kita menahan kencing? Tentu sangat bahaya, bisa menyebabkan infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih itu gejalanya apa ya? Demam, saluran air kecil sulit, bahkan air kecil itu tidak lancar. Jadi sangat dijaga ya, jangan sampai kita suka pipis dan kebersihannya pun harus selalu dijaga. Untuk bagian ginjal, nefronnya apa sudah disebutkan tadi oleh Ayu dan Risa, sudah benar. Sudah cukup, bisa ditutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kelompok 1, kelompok 2 sudah maju menyampaikan hasil diskusinya terkait dengan sistem perpemilihan ya berdasarkan LKPD. Nah, sekarang Ibu mau sebagai pembelajaran hari ini bukan evaluasi kalian kerjakan soal post test per individu. Ibu kirim soalnya via WhatsApp group, bisa dikerjakan di buku latihan saja. Langsung dikumpul, langsung Ibu koreksi ya. Waktunya sekitar diberi waktu 15 menit. Dibuka ya WhatsApp grupnya, ada di situ ya Nak. Dikerjakan dengan penuh telitian ya soal prosesnya ya. Bagaimana? Sudah selesai post testnya? Bisa dikumpul ke Ibu yang sudah selesai?
Masih dikoreksi ya. Alhamdulillah, proses sudah kalian kerjakan, sudah ibu koreksi. Hasilnya ada beberapa siswa yang nilainya masih mentok di KKN. KKN kita 70 dan dia pun nilainya masih 70. Nyaris nggak KKN ya sebenarnya, tetapi alhamdulillah masih cukup di KKN 70. Ibu harapkan untuk lebih semangat lagi belajarnya, rajin dibaca, rajin diingat. Anak fisiologi ini bukan untuk dihafal saja, tapi yang penting kalian paham, diingat seperti itu ya. Untuk lebih semangat lagi, semoga kedepannya lebih baik lagi seperti itu. Dalam pembelajaran hari ini ya Nak ya, tentang sistem perpemilihan, Ibu pengen kalian ada yang bisa ngasih kesimpulan di akhir pembelajaran ini. Siapa? Ada yang mau memberi kesimpulan terkait tentang organ sistem perpemilihan yang sudah kita pelajari hari ini, yang sudah kalian berdiskusi seperti itu? Ya, Pak, silakan. Bagaimana? Sistem perpemilihan secara anatomi Ada yang keras Nak suaranya? sistem perpemilihan secara anatomi tersusun dari ginjal, ureter, kandung dan pleta. Nah, ginjal manusia terdiri dari dua buah yang terletak pada rongga satu bagian bawah. Nah, jadi kalau dibilang sistem perkembangan itu ya Nak ya, organnya cukup kompleks seperti anatomi organ yang lainnya juga. Nah, di dalamnya itu ada ginjal. Dalam ginjal itu terdapat lagi bagian-bagian dari ginjalnya. Ginjal terbagi menjadi 3 bagian ginjal, kemudian ada nefronnya juga. Nefronnya ada bagian-bagian lain. Untuk secara anatomi, sistem perkembangan itu terdiri dari ginjal, kemudian ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal manusia terdiri dari 2 buah yang terletak pada rongga perut bagian bawah. Ginjal merupakan organ yang berfungsi menyaring zat-zat di dalam darah. Zat-zat yang nggak diperlukan dikeluarkan melalui urin. Jadi kalau kita bicara tentang sistem perpemilihan itu otomatis sistem yang menyaring darah. Jadi darah bukan ibarat kata orang biasanya gagal ginjal ya, berarti ginjal tidak berfungsi dengan baik sehingga dia harus cuci darah. Nah, kalau dia ginjalnya berfungsi dengan baik, dia menyaring darah yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, yang nggak dibutuhkan keluar melalui urin. Nah, Ibu ingin merefleksi kalian dalam pembelajaran kali ini. Ibu masih sama menggunakan model problem learning dengan metode diskusi. Ibu harap kalian tetap semangat. Bagaimana? Menarik atau tidak untuk yang hari ini? Menarik. Alhamdulillah. Nanti untuk pertemuan selanjutnya Ibu coba model pembelajaran yang lain ya, PJBL. Semoga kalian juga tetap semangat dan menarik. Jangan lupa Ibu beri tugas PR di rumah ya. Di halaman 35 terkait soal latihan tentang perkembangan itu dikerjakan. Untuk minggu depan kita mempelajari masih dalam subbab sistem perkembangan tentang mekanisme pembentukan urin dan pemeriksaan pada sistem perkembangan. Terima kasih. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ada kurang dari ini, mohon maaf. Pesan Ibu untuk selalu semangat, jaga kesehatan ya Nak ya. Sampai bertemu insya Allah di minggu selanjutnya.